发现，没问题。你那里如何？没有发现什么山芋。白玉啊，伸手都幾快。Salah satu film yang cukup menginspirasi bagi saya pribadi adalah film Bodyguard yang dibintangi aktor yang cukup tenar pada masanya. Siapa lagi kalau bukan Jet Li? Ketika seseorang menjadi incaran pembunuh bayaran, disitulah ada seorang pengawal yang rela melakukan apapun asalkan orang yang dilindunginya bisa selamat. Penasarin? Intro dulu. Diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berenang dengan penjagaan super ketat yang menandakan bahwa dua orang tersebut bukanlah orang sembarangan. Hingga tiba-tiba datanglah serangkaian serangan dari beberapa orang tak dikenal dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Dan ternyata itu semua hanyalah latihan simulasi oleh satuan pengawal elit yang mereka sebut dengan Defenders. Beralih ke tanggal 27 Mei yang entah tahun berapa, di mana seorang akuntan senior bernama Lu Kin-soo menjadi korban pembunuhan dari anak buah seorang bos mafia Liang yang bernama Chiu Kwok-man. Kejadian pembunuhan tersebut ternyata diketahui oleh 3 orang dan pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus tersebut berhubungan dengan kasus yang tengah diselidiki yang melibatkan 100 juta dolar Hong Kong hasil pencucian uang penjualan narkoba. Di hari itu juga 2 orang yang melihat kejadian pembunuhan tersebut ditemukan meninggal dunia dan kini hanya menyisakan 1 orang saksi, yaitu seorang wanita berusia 24 tahun yang bernama Michelle Yeung. Ini parasnya, karena merasa bahwa Michelle kini dalam keadaan bahaya, kekasihnya yang bernama James Song, ini orangnya pun menyewa salah satu pasukan elit tersebut untuk menjaga Michelle kekasihnya, yang kini menjadi incaran bos mafia karena saat ini hanya Michelle lah satu-satunya saksi dalam kasus pembunuhan tersebut. 就是去保护他女朋友的安全，你要先到香港执行一个任务。 Dan inilah pengawal dari Beijing. Jeng jeng. Tugas tersebut pun jatuh kepada salah satu pasukan elit bernama John Chang. Ini orangnya. Setibanya di kediaman Michelle, John bertemu 2 anggota kepolisian bernama Charlie, ini orangnya, dan Ken tidak pakai tot, ini batang hidungnya. Di mana mereka juga ditugaskan untuk mengawal Michelle selagi dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Michelle yang nampaknya tidak senang dengan kedatangan John, tiba-tiba terjadi ledakan yang ternyata itu merupakan ulah dari adiknya Michelle bernama Billy yang telah memasukkan minuman kaleng ke dalam microwave. Sebagai langkah awal untuk melindungi Michelle, John memecat beberapa petugas di sana karena baginya semakin sedikit orang yang berada di sekitar Michelle tentu akan lebih efektif dan memungkinkan Michelle dalam posisi aman. Sikap tegas jelas terlihat dari sosok John ini. Hal itu dibuktikan saat malam hari, dimulai dari jendela yang harus diteralis, penghangat air yang tidak boleh memakai listrik, tidak diperbolehkan Michelle di dekat jendela, dan memasang kamera pengawas di seluruh bagian rumah, tak terkecuali di kamar Michelle itu sendiri. Dengan membatasi ruang gerak dan akan terus diawasi, jelas hal tersebut membuat Michelle emosi karena pada dasarnya sebagai seorang wanita dia tidak mendapatkan privasi sedikit pun. Beberapa hari kemudian setelah memeriksa kamar Michelle, disitulah ada sinyal bahaya yang dengan sigap dan cekatan John menuju ke kamar Michelle yang ternyata sedang mandi. Dan yang menekan tombol sinyal tersebut tak lain adalah adiknya Michelle itu sendiri. Halah. Sorry ya, 我唔小心撳到個掣咋。
Keesokan harinya kita akan diperlihatkan bos mafia yang sedang mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Michelle kini menyewa pengawal dari Beijing sehingga mereka sulit mendekatinya. Namun sebagai bos besar tentu saja menginginkan agar anak buahnya cepat membunuh Michelle sebelum persidangan tiba waktunya. Kembali ke kediaman Michelle di mana dia secara diam-diam akan pergi ke rumah temannya yang sedang ulang tahun, namun aksinya diketahui oleh Ken yang kemudian bersedia membantu Michelle. Saat akan pergi ternyata John sudah berdiri tepat di depan mobil dan tentu saja melarang mereka pergi yang membuat Michelle kecewa pada saat itu. Keesokan harinya tibalah hari persidangan dan jika persidangan selesai maka berakhir juga tugas seorang John untuk melindungi Michelle. Namun hal yang tak terduga adalah ternyata sang pelaku pembunuhan kini dalam keadaan sakit dan sidang ditunda sampai bulan depan. Kabar tersebut jelas tidak disukai oleh seorang Michelle karena dengan waktu 1 bulan dan terus diawasi dengan ruang gelap yang dibatasi tentu membuat Michelle stres, bahkan tinggal di rumah sendiri pun kini seperti tinggal di penjara. Sebagai seseorang yang tegas namun berempati, suatu ketika John mengizinkan Michelle untuk pergi berbelanja dengan catatan dia tetap dalam pengawasannya. Sesampainya di pusat perbelanjaan, disitulah mulai terlihat orang-orang suruhan bos mafia yang ternyata mengetahui kepergian Michelle pada saat itu. Tanpa merasa curiga sedikit pun mereka berpisah, di mana Billy akan bermain video game ditemani Charlie, sedangkan Michelle akan membeli baju ditemani Ken. Saat sedang mengganti baju ternyata di situ ada anak buah bos mafia yang siap menembaknya, namun tiba-tiba John pun ternyata selain sigap dan cekatan, John ternyata juga mempunyai insting yang kuat sehingga sebelum Michelle ditembak, John lebih dulu menembak pelaku tersebut. Di sisi lain ternyata Billy telah mengambil dan menukar pistol milik Charlie yang kemudian bermain-main dengan pistol tersebut bersama temannya yang secara tidak sengaja melepaskan tembakan yang hal tersebut jelas membuat kegaduhan di sana. Di tengah lalu lalang pengunjung yang ketakutan, John mampu menganalisa musuh dengan cepat. Diiringi gerakan berdansa bersama Michelle, John berhasil menemukan pembunuh bayaran tersebut satu persatu. Saat hampir keluar, disitulah ada security yang ternyata sudah berkomplot dengan para pembunuh bayaran yang kemudian Charlie menghadangnya. Saat bersamaan muncullah Billy yang akan memberikan pistol aslinya kepada Charlie dan tololnya adalah Charlie justru menendang pistol tersebut karena mengira bahwa itu hanyalah pistol mainan milik Billy. Saat itulah Charlie ditembak oleh Pak Security dan John yang mengetahui hal tersebut pun membalas sampai Pak Security tewas saat itu. Setibanya di rumah Michelle, Billy terlihat menangis dan menyesali perbuatannya dan datanglah John untuk menenangkannya dengan sebuah cerita. Dengan mengatakan ada anak yang sangat disayangi gurunya, bahkan saat anak tersebut membuat kesalahan pun sang guru selalu memaafkannya hingga suatu hari anak tersebut bermain dengan sebuah lilin yang akhirnya membakar kuil tersebut. Hingga pada akhirnya sang anak tidak ada kesempatan untuk mengucapkan kata maaf karena pada dasarnya gurunya telah tewas saat kebakaran itu terjadi. Cerita dan perkataan John tersebut ternyata didengar oleh Michelle yang kemudian mulai menyadari bahwa John adalah pengawal yang bertanggung jawab, yang kemudian Michelle meminta maaf kepada John karena pada hari ini John telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Wong mendatangi rumah sakit kepolisian untuk mengambil jenazah security yang ditembak John saat di pusat perbelanjaan tadi, yang ternyata dia merupakan adik dari Wong itu sendiri. Dan kini, selain mendapat tugas dari bos mafia untuk membunuh Michelle, Wong ternyata juga akan membunuh John demi membalas kematian adiknya tersebut.
Singkat cerita, John mendapat fak dari Wong yang ternyata Wong dan John dulunya adalah teman di kesatuan dan berasal dari tempat yang sama. Dan fakta lainnya adalah adiknya Wong ternyata dulunya adalah anggota Tentara Merah Cina. Karena data-data telah terkumpul, pihak kepolisian pun menggerebek tempat di mana Wong tinggal dan sayangnya Wong telah kabur dari tempat tersebut. Kembali ke kediaman Michelle, terlihat John sedang memperbaiki kamera pengawas yang kemudian Michelle menyusul menaiki tangga dan sepertinya Michelle kini mulai perhatian dengan John. Hal tersebut terbukti ketika Michelle secara sengaja berpura-pura terpeleset demi mendapat perhatian dari John. Setelah turun dari tangga, kemudian John memeriksa monitornya yang ternyata Wong tengah mengintai di dekat mereka dan... Di malam harinya saat John memeriksa kamar Michelle, James, kekasihnya Michelle, menelponnya untuk mempertanyakan apakah Michelle masih ingin ganti pengawal. Jelas Michelle menolak hal tersebut karena pada dasarnya Michelle kini telah jatuh hati kepada si John. Saat tiba hari ulang tahun Michelle, James, kekasihnya Michelle, pun mengajak Michelle untuk pergi makan bersama. Jelas terlihat raut wajah Michelle yang sedikit keberatan dengan hal tersebut karena dalam hati nuraninya Michelle juga memikirkan John. Sesampainya mereka di tempat makan, Michelle terlihat bimbang dan terjadilah pertemuan yang cukup membagongkan. Setelah kembali ke kediaman Michelle dengan secangkir kopi kapal api, John memeriksa layar monitornya dan betapa terkejutnya John ketika melihat Michelle sudah berdiri di belakangnya yang kemudian berjalan mendekatinya dan Michelle memberikan ROG otomatis kepada si John. Antara bingung dan gugup jelas terlihat pada diri John dan pada kenyataannya John juga telah jatuh hati dengan Michelle. Namun karena John bukanlah tipe orang yang neko-neko dan berpendirian kekeh, John tidak ingin mencampur antara masalah tugasnya dan masalah hatinya. Ini baru lelaki sejati. Beberapa saat kemudian John mendapat sinyal tanda bahaya yang kemudian menuju ke kamar Michelle dan ternyata itu semua hanyalah akal-akalnya Michelle supaya John berada di dekat Michelle, mendapat perhatiannya dan mengatakan I love you. Halah, pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan jika dalam posisi John saat ini? Di malam itu juga ternyata Wong dan anak buahnya telah menyergap tempat tersebut sehingga aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Nasib sial justru dialami oleh Ken tatkala dia diberondong peluru oleh Wong. Di saat bersamaan datanglah Charlie di mana dia langsung menembaki para pembunuh bayaran tersebut dan mengamankan Ken. Tapi sayangnya Ken tewas saat itu juga. Charlie yang saat itu akan membalas serangan nasibnya pun tak jauh beda dengan Ken, di mana Charlie harus terkapar tak berdaya oleh serangan Wong, tapi untungnya dia masih bisa selamat. Dan cerdiknya si John adalah dia menutup semua pintu dan membocorkan gas yang ada di sana sehingga ketika ada percikan api sedikit pun, maka mereka semua akan mati bersama. Tidak ada pilihan lain, anak buah Wong pun menyerang dengan tangan kosong dan baku hantam pun tak terelakkan lagi. Setelah semua anak buah Wong tewas, disitulah adegan Baiwan sesungguhnya terjadi, di mana saat Wong terdesak secara tak sengaja dia terjatuh di samping Billy yang sedang bersembunyi dan John kembali memperlihatkan besarnya tanggung jawab seseorang pengawal yang rela mempertaruhkan nyawanya demi orang yang dilindunginya.
Bersamaan dengan itu, Michelle keluar dari persembunyiannya yang kemudian dijadikan sandera oleh Wong. Di sisi lain, James yang datang ke rumah Michelle dikejutkan dengan keadaan yang tidak mengenakan. Tahu bahwa pacarnya dalam bahaya, James menawarkan uang yang cukup banyak asalkan Michelle dilepaskan dan dibiarkan untuk hidup. Hal tersebut ternyata ditolak mentah-mentah oleh Wong karena pada dasarnya Wong hanya ingin membalas kematian adiknya itu. Saat James pacar Michelle hanya bisa terdiam bahkan terlihat kebingungan, saat itulah John dengan pedenya melangkah maju dan itulah jiwa kesatria sesungguhnya, di mana didikan dan ketegasan saat berada di kesatuan elit membuat John rela mati menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawal sejati. Saat tembakan terakhir yang hampir mengenai Michelle, disitulah John membalikkan badannya yang kemudian melemparkan pisau yang tepat mengenai leher Wong yang kemudian tewas saat itu juga. Saat semua berakhir dan kondisi sudah membaik, saat itulah John selesai dengan tugasnya dan inilah si John dengan dedikasi sebagai seorang pengawal sejati. Dan inilah John Cheng. Menurut saya pribadi, film ini tidak cukup menegangkan, hanya menceritakan tentang pasukan elit yang mengawal seorang Michelle dari pembunuh bayaran. Namun yang menarik adalah keberanian dan ketegasan sosok John di film ini patut ditiru. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan seseorang, dia rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah tugas dari kesatuan elit. Keren kan? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebesar apapun tanggung jawab seseorang ketika dia menjalani dengan sepenuh hati dan kesungguhan, maka keberhasilanlah yang ia akan dapat. Buat kalian yang mau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Adios, celana dalam milik tetangga.